Ingin liburan ke tempat dengan taman sekeren ini dan juga udara sejuk ditambah lagi tersedia kolam renang yang estetik? Pas banget, ikuti video review kita kali ini ya, Ya, pagi, kembali lagi dengan Let's Go Project. Kali ini Let's Go Project ada di sebuah kolam renang dari kawasan yang akan kita review kali ini. Ini tuh di mana, kelebihan dan kekurangannya apa aja yang bisa kita dapat di tempat ini. Selengkapnya setelah video opening berikut ini ya. Jadi lokasi tepat yang akan kita review kali ini berada di kawasan Villa Istana Bunga Lembang, lebih tepatnya lagi di Jalan Kolonel Masturi, Parompong, Bandung Barat. Setelah melewati gerbang masuknya, di sepanjang perjalanan kita akan melihat kalau di kiri kanan di kawasan ini tuh berdiri banyak banget bangunan villa yang disewakan. Dan dibantu dengan Google Map, akhirnya kita menemukan lokasi villa yang akan kita review kali ini. Setelah memarkirkan kendaraan, kita bisa mulai memasuki gerbang bagian depan kawasan villa ini dan mulai bergerak maju aja deh. Oke, jadi dari gerbangnya kita udah sampai ke tempat villanya. Kita cari tempat check-innya deh. Ini keren sih, baru masuk gini udah ketemu sama jalan yang kayak gini. Ini ada kayak bangunan gitu, apakah ini tempat proses check-innya? Jadi ini tuh kita beneran agak bingung sih, karena waktu itu dari tadi kita belum nemuin lokasi resepsionis di tempat ini untuk proses check-innya. Oh ini enggak, ini kayak tempat villanya juga ini. Itu ada orangnya tuh. Untungnya dari jauh terlihat ada dua orang yang kita asumsikan sebagai petugas di villa ini. Mbak, kalau proses check-innya di mana? Udah pesen? Mau check-innya? Mau check in? Ah, yang bambu village ya? Ini. Bambu apa? Superior ya? Superior. Atas nama. Oh iya. Nah, ya kayak balai-balai gitu. Kita nunggu dulu sini aja sampai proses check-innya. Sambung lagi nanti. A few minutes later. Katanya udah diberesin. Kita lihat deh kamarnya. Oh ini nih, ada dua. Kemana? Tadi sekilas tuh kita dapetin kamar ini, tapi kayaknya berbeda dengan di foto aplikasi. Jadi tadi kita udah tanya ke bawah, apakah boleh minta yang sesuai aja. Katanya sih bisa ya. Jadi mau nggak mau kita nunggu lagi sih. Udah deh, kita tunggu lagi deh, dapetin kamar yang sesuainya. Oke, jadi setelah tadi 2 kali menunggu antara proses check-in sama resepsionis dan juga proses bersih-bersih, akhirnya kita sudah ada di kamarnya nih. Ini tuh kamarnya sesuai banget sih. Walaupun tadi kita dapetin kamar yang tidak sesuai ya di awalnya. Jadi ini bentuk kamarnya. Dan sekarang kita lihat pandangan orang ketiganya soal kamar ini. Kamarnya kayak gini nih. Yang pertama itu pasti kita lihat ada di sini ada kasur double-nya kayak gini dengan view ke arah sana. Lalu sebelah sini, ini sebenarnya salah satu yang kenapa kita minta pindah. Jadi di sini tuh dapat kulkas, men. Jadi di kamar yang tadi kita nggak dapat kulkas. Di sini kita lihat apa aja? Kita dapat kulkas. Kulkasnya kayak gini, udah dicek sih, ini dingin sih, tuh udah langsung kita masukin aja. Jadi temennya ini di luar, dapetin aqua mineral gitu di luar. Ini dapetin dispenser, tapi nggak ada galonnya, tapi ya sudah lah ya. Dan juga alat-alat minum kayak gini.
Di sini tuh nggak dapetin si pemanas airnya ya, jadi cuman dikasih kayak gitu aja. Mungkin harusnya tuh di dispenser ini, cuman nggak tahu kenapa nggak dikasih galnya. Tapi udahlah ya, kita udah nungguin terlalu lama tadi. Di sebelah sini juga ada TV-nya. TV-nya tuh kayak gini men, jadi ini bisa dibilang TV-nya tuh kayak jadwal gitu lah ya. Cuman ya sudah lah ya. Jadi kayak gitu. Sekarang kita lihat view keluar dan juga ke arah kamar mandinya. Jadi ini kasurnya, kasur double, di sebelah dapat langsung jendela, ada penutup jendelanya. Dan yang paling kita suka itu begitu lihat keluar tuh pemandangan dari balkon sininya sih. Wih, saya lihat ya, sejuk banget, sumpah, ini keren banget men. Bagi waktu tadi kita lagi nunggu itu, kita udah muter-muterin tamannya. Sekarang kita lihat kamar mandinya aja ya. Sebelah sini masuk ke arah kamar mandinya. Nah, jadi kamar mandi itu mengingatkan kita sama satu tempat, gue lupa namanya, Oyo apa gitu. Jadi ada dua nih kayaknya. Apanya nih? Oh ini showernya kayaknya. Waduh, showernya bentuknya kayak gini men, kepala showernya. Ada airnya atau gimana ya? Ini kepala showernya, berarti ruang showernya. Lalu di sebelah sini itu berarti toiletnya ya. Nah bener, ini toiletnya. Jadi itu sih kamar mandi dari tempat ini. Oke, jadi kayak gitu view sama kamar mandi. Sekarang kita mengecek kenyamanan si kasurnya itu sendiri. Wih, ini nyaman men. Ini enak banget kasurnya. Juga ada view ke arah sana. Jadi tapi nanti untuk review lengkapnya kita nanti tuntasin di esok hari. Ini tuh harga normal tempat ini tuh berubah-ubah ya pasti soal harga ya. Waktu kita ngecek tuh harga normalnya tuh sekitar 400 sampai 800 ribu tergantung weekend atau weekday. Kita dapetin berapa nanti kita selengkapnya di esok hari pada saat review lengkapnya. Jadi itu aja di Let's Go Project selanjutnya di esok hari ya. Bye. Sumpah ini dingin banget, jadi kalau nginep di sini juga harus bawa sweater ya, mau pakai celana training. Kalau enggak ini kedinginan banget ini, nusuknya sampai ke tulang. Seger banget. Jadi ini kita sudah menghabiskan 1 hari 1 malam di sini, artinya saatnya untuk kita review lengkap soal tempat ini ya. Ini tuh nama tempatnya tuh Bamboo Village yang ada di kawasan Villa Istana Bunga Lembang. Kita tuh pesannya via aplikasi Traveloka ya. Seperti biasa ya, sebelum kita bahas soal kelebihan sama kekurangannya, kita mau bahas detailnya aja soal harga tempat ini. Ini tuh kita pesannya tuh seperti biasa pada saat waktu Jumat jam 7 malam di Traveloka. Jadi tuh ada kayak harga-harga flash sale gitu. Harga termurahnya tuh waktu itu tuh kayak gini, 200 ribuan. Itu tuh dapet kamar tipe junior kayak gini. Dan tapi yang kita pesan ini adalah tipe yang superior ya. Itu harganya tuh 400 ribuan kayak gini. Tapi karena kita tuh kan rajin banget cari promosian ya, promo-promo gitu, makanya kita nontonin streaming Travelokanya sampai hostnya itu nyebutin kasih kode promo gitu. Kita pakai kode promo aja ada potongan lebih lagi. Jadi akhirnya kamar superior ini kita dapetin cuma harga 200 ribuan aja. Oh ya, sekali lagi kita tekenin ya, untuk harga itu pasti berubah-ubah ya. Bahkan waktu kita cek itu di luar hari Jumat jam 7 malam itu di Traveloka itu harga kamarnya itu melejit sih. Jadi mulai yang junior tuh 700 ribuan dan yang ini tuh sampai 800 sampai 900 ribuan. Jadi itu tadi ya, untuk harga itu pasti berubah-ubah. Ini pun kita nginepinnya di weekday, jadi kita bukan Sabtu ke Minggu. Biasanya untuk weekend tuh harganya bisa sampai naik 2 kali lipat atau berkali-kali lipat. Jadi itu tadi sih, kalau misalnya mau dapetin harga promo, pasti untuk cari tahu caranya juga ya, nggak serta-merta harga yang kita sebutin ini bakal berlaku selamanya.
Itu aja, kita udah bahas soal harganya. Sekarang kita mulai bahas soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini. Kita bahas dulu soal kelebihannya ya. Kelebihan pertama dari tempat ini tuh staffnya sih di sini ramah-ramah ya. Waktu kita datang ke sini tuh kayak nggak ada orang sama sekali. Sampai akhirnya kita ketemu sama yang bagian bersih-bersihnya. Kita waktu itu datangnya kan lebih cepat ya, 1:30. Mereka minta waktu bersih-bersih dulu, ya udah. Kita akhirnya muter-muter dulu waktu itu. Dan setelah bersih-bersih itu kan mereka tuh awalnya ngasih kamar yang berbeda ya. Kita tuh pesan kamar superior, kita dikasihnya tuh kamar yang junior. Waktu itu kita komplain, kita bilang, Mbak mau pindah ke kamar yang sesuai aja gitu kan. Akhirnya kita dikasih sih. Dan mereka nerima permintaan kita untuk pindah kamarnya itu dengan ramah sih. Jadi overall staff di sini tuh ramah-ramah sih. Itu kelebihan pertama dari tempat ini. Untuk kelebihan keduanya itu soal kamarnya itu sendiri ya. Ini tuh kamarnya tuh untuk kamar superior ini di harga normalnya 800.000 atau misalnya 400.000 pas lagi flash sale Traveloka. Itu dapat view yang keren banget ke arah gunung kayak gini sih. Ada view-nya juga luas, tidak ada view ke bagian depan, ada view ke bagian samping. Oke, selain kamarnya itu, kelebihan selanjutnya dari tempatnya itu adalah ini tuh tempatnya tuh luas banget sih tergolongnya. Jadi dari pintu masuknya sendiri sudah ada view yang enak banget ke arah gunung. Kita jalan turun itu untuk tamannya juga terawat. Di sini tuh banyak taman berbunga-bunga gitu, warna-warninya keren. Cukup terawat tamannya, dan juga ada yang kita suka banget tuh ada bagian kolam renangnya yang estetik ya. Kolam renang itu bisa digunakan sih, emang warnanya itu hijau, tapi itu nggak kotor sih. Jadi kalau misalnya kamu suka berenang, bisa dipakai renang aja. Walaupun emang itu airnya dingin ya, bukan air hangat ya. Jadi ini cukup instagramable juga sih tempatnya sih. Dan juga kolam renangnya oke banget. Dengan beberapa gazebo-gazebo yang kayaknya tuh di sini bisa dipakai juga buat kegiatan-kegiatan, entah kegiatan mungkin pernikahan di sini bisa mungkin. Atau misalnya mau outbound sama perusahaan juga bisa mungkin ya. Dan untuk kelebihan keempat dari tempat itu adalah soal lokasinya itu sendiri sih. Ini tuh udah di Lembang. Lembang itu di Jalan Parompong ya. Di sini tuh deket kemana aja. Kalau misalnya kamu selain nginep di sini mau juga rekreasi di sekitar sini tuh cukup banyak pilihan sih. Untuk wisata alamnya di sini tuh dekat ke beberapa curug ya. Ada Curug Pelangi, ada Curug Tiluwi Opat, dan juga ada Curug Layung ya. Jadi kalau misalnya kamu sukanya untuk ke tempat-tempat yang bernuansa alam, bisa ke 3 tempat tersebut. Kalau misalnya kamu mau ke tempat-tempat yang lebih populer, atau misalnya lebih ke family friendly gitu, di sini tuh dekatnya tuh ke Lembang Park and Zoo, deket banget dari sini. Kalau misalnya terusin juga kamu bisa ke arah Kota Lembang kan. Di Kota Lembang itu yang pasti deket sama Floating Market, The Great Asia Afrika, sama beberapa tempat lainnya yang family friendly di kawasan Kota Lembangnya itu sendiri. Makanya ini tempatnya bisa kita bilang strategis ya, dekat ke beberapa tempat wisata, baik yang mau wisata family friendly bareng keluarga, ataupun misalnya mau ke wisata yang lebih ke wisata alam kayak gitu. Itu sih kelebihan dari tempat ini. Dan setelah kita bahas soal kelebihannya, sekarang kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini. Kekurangan pertama itu ada beberapa hal di kamar ini sih. Tadi itu udah kita sebutin sebagian ya, kayak di sini tuh nggak ada lemari, agak kosong, jadi nggak ada sofa di kamarnya. Padahal kamarnya luas sih, jadi minimal kalau misalnya ada tempat duduk dari bambu gitu, atau mungkin di bagian depannya ada tempat duduk, itu bakal jadi keren banget. Tapi di sini nggak disediain sih. Selain itu kekurangan di tempat ini juga untuk TV-nya itu, anggap aja di sini nggak dapet TV sih, karena TV-nya itu selain emang agak jadul, ini TV-nya kayak TV layar datar, bukan TV LCD gitu. Untuk tayangan yang ditangkapnya juga anggap aja nggak ada tayangan sih, karena emang kayaknya entah TV-nya rusak atau mungkin si antenanya tuh nggak bisa nangkap siaran sih ya. Jadi TV-nya tuh coret aja ya, nggak dapet TV aja anggapnya. Nah, di sini tuh nggak dapet WiFi sama sekali sih. Jadi kalau misalnya kamu kesini, pastiin untuk udah punya paket data yang cukup ya untuk ngabisin waktu di sini gitu kan. Jangan sampai pas kesini habis paket data gitu kan, karena nggak ada WiFi sama sekali di sini. Kekurangan kedua dari tempat ini tuh insidentil sih. Jadi kita tuh nggak tahu proses check-in-nya. Proses check-in di sini tuh ternyata nggak langsung datang ke sini sih. Sebenarnya tuh katanya kemarin tuh kita tuh disaranin ke bagian office-nya di bagian depan dari tempat ini. Di bagian masuk dari Villa Istana Bunga ini ya, ada kayak kantornya itu, proses check-in-nya di situ. Kebetulan kemarin tuh untungnya kita ketemu sama bagian yang datang untuk bersih-bersih. Jadi proses check-in-nya dilayani sama si mbak-mbaknya kemarin tuh yang ramah itu. Jadi itu dia sih, kalau misalnya kamu kesini, pastiin kamu udah tahu proses check-in-nya ya. Jadi kamu nggak langsung datang ke bagian villanya, bisa ke bagian kantor dari resepsionis tempat ini. Jadi gimana soal tempat ini? Bamboo Village yang kita pesan via aplikasi Traveloka di kawasan Villa Istana Bunga Lembang ini. Jadi ini tuh sebenarnya tempatnya keren banget sih. Untuk view-nya di sini puas banget. Ini tuh selain tamannya keren, view ke arah gunung, udaranya dingin. Di sini tuh nggak ada AC, tapi percaya deh, kamu nggak bakal butuh AC di sini. Kamu lebih butuh jaket sama training karena ini dingin banget sih di sini. Jadi selain view-nya keren, juga di sini untuk beberapa fasilitasnya cukup oke. Kayak tadi itu ada kamar yang bisa dipakai, ada juga taman-taman yang keren. Jadi selain kamarnya oke, luas, menghadap view-nya juga keren di sini. Tempatnya juga ada di kawasan terpadu, jadi di sini banyak villa-villa
Di sini juga dekat ya, kalau misalnya ke bagian depannya kamu mau ke minimarket itu dekat juga, ke beberapa tempat wisata juga dekat. Ada sih kekurangan-kekurangannya sudah kita sebutin tadi. Jadi overall gimana menurut kita? Menurut kita ini tempatnya kita rekomendasiin buat kamu yang punya jiwa petualang sih. Jadi kalau misalnya kamu orangnya bisa terima kekurangan-kekurangan tempat ini, sudah tahu kekurangannya, buat kamu itu oke-oke aja. Ini kita rekomendasiin banget karena selain harganya oke, kalau misalnya kamu dapetin harga promo ya, di sini juga view-nya keren banget, Instagramable banget. Jadi buat liburan tuh ini bakal kayak vibe-nya liburan banget sih. Tapi itu tadi sih, kita rekomendasiin kalau misalnya kamu bisa dapetin harga ini, didapetin harga promo kayak kita. Karena kalau misalnya dengan harga normal, sama sekali tidak ada promo, itu kita 700 sampai 900 ribu, menurut kita sih itu agak kurang worth it ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa pintar cari promoan, ini kita rekomendasiin banget. Walaupun buat kamu yang agak pengen tempatnya yang semuanya tersedia, agak rewel gitu ya, sebagai konsumen yang mestinya pengen semuanya tersedia, ini kurang kita rekomendasiin sih, karena kekurangan-kekurangannya tadi bisa cukup bikin kamu turn off, bisa bikin liburan kamu juga agak-agak kurang gitu kan hasilnya. Jadi itulah review lengkap soal tempat ini dari Let's Go Project. Jadi gimana? Kalau kamu suka sama video kali ini, bisa di like aja. Kalau misalnya yang mau ditanyain, atau misalnya kamu mau nambahin informasi yang nggak kita informasiin, atau punya pengalaman nginep di sini, atau mungkin punya pengalaman nginep di villa-villa sekitar Villa Istana Bunga ini, bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Jadi itu aja dari Let's Go Project. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya ya. Bye!